Shalom Josie, Happy New Year. Waktunya untuk Josie Online Service lagi, yeay. Sebelum ibadah hari ini, jangan lupa ya untuk persiapkan hati dan tempat yang terbaik untuk ibadah hari ini. Jangan lakukan aktivitas lain sambil ibadah. Be excited, responi ibadah hari ini dengan benar. Yuk kita saling sapa di live chat. Aku udah gak sabar banget nih, aku berdoa biar melalui ibadah hari ini, hati dan hidup kita bisa diubahkan ya. Selamat beribadah semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih atas tahun yang baru Tuhan yang udah Engkau kasih buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di tahun yang baru ini Tuhan, Kau mau kasih penyembahan kami yang terbaik Tuhan. Kau mau kasih pujian kami yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus.
Engkau sudah menyertai setiap kami dari tahun 2020 Tuhan sampai tahun baru ini Tuhan. Terima kasih kalau kasih-Mu, kebaikan-Mu, berkat-Mu tidak berkesudahan dalam setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah, kami bersyukur punya Tuhan, kami bersyukur punya Bapa yang baik seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, ini hati kami, ini penyembahan kami, pujian kami Tuhan. Kami mau angkat Tuhan, kami mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Tahun yang baru ini Tuhan, biar ada pujian yang berbeda Tuhan, biar ada penyembahan yang berbeda Tuhan dari tahun-tahun sebelumnya Tuhan. Di setiap kami Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami, untuk negeri kami, Indonesia Tuhan. Kau berkati Tuhan bangsa kami, negeri kami yang kami cintai ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau menggenggam Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada sesuatu yang Kau rencanakan Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Sesuatu yang telah Kau persiapkan Tuhan. Percaya ada sesuatu yang indah, masa depan yang cemerlang untuk bangsa kami Tuhan. Berkati Tuhan supaya pandemi ini, COVID ini cepat berlalu Tuhan dari bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakai kami Tuhan lebih lagi. Pakai kami untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan lebih lagi Tuhan. Jadikan kami alat-Mu yang luar biasa Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa kami dipakai oleh Allah dan Tuhan yang sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami hati Tuhan. Berkati supaya teman-teman kami yang sedang mengalami keterpurukan Tuhan, Kau kuatkan Tuhan. Setiap hati yang terikat Kau bebaskan Tuhan. Setiap anak-anak yang terjerumus Tuhan Kau bangkitkan Tuhan. Setiap yang putus asa Tuhan Kau berikan harapan yang indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Setelah kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, berkati telinga, berikan kami hikmat supaya kami bisa mendengarkan dengan baik Tuhan, supaya apa yang dibagikan Tuhan tertanam, bertumbuh, berakar kuat Tuhan, dan dapat kami bagikan ke teman-teman kami, dapat kami sebarkan ke lingkungan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Teman-teman yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom Josi, wow, Happy New Year all, selamat tahun baru 2021 teman-teman. Sama-sama yuk kita tulis di live chat sekarang, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Ya kan, kita udah masuk tahun 2021, biar di tahun 2021 ini kita bisa semakin serupa dengan Tuhan, semakin jadi lebih baik lagi, jadi semakin lebih dekat lagi kepada Tuhan. Amin. Sama-sama tulis amin di live chat teman-teman. Nah sebelum hari ini kita dengerin firman Tuhan, ayo kita sama-sama berdoa teman-teman. Dimanapun kalian berada, kita angkat tangan kita sama-sama, kita berdoa. Tuhan terima kasih buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Hari ini kami masih bisa beribadah sekali lagi Tuhan. Meskipun masih secara online, kami tetap bersyukur ya Tuhan. Kami mau responi firman Tuhan hari ini dengan benar. Tuhan, berbicaralah hari ini kepada kami semua. Urapi ya Tuhan kami semua dengan pengurapan-Mu. Biar pengurapan-Mu yang membuat kami mampu untuk mengerti isi hati-Mu. Dan biar firman Tuhan hari ini boleh menjadi pedang yang bermata dua ya Tuhan. Menusuk setiap mereka yang mendengar dan juga hamba-Mu ini ya Tuhan. Biar bukan hamba-Mu ini lagi yang berbicara, tapi Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Serahkan semua firman ini ke dalam tangan Tuhan. Amin. So, 2021 teman-teman. Tahun 2021 ini
kita sama-sama punya tema teman-teman, yaitu endurance. Sama-sama bilang endurance. Jadi di tahun 2021 tema besar kita GOC adalah endurance, yang artinya adalah ketahanan, kesabaran, bahkan ketekunan, ya kan? Dan tema GBI Gatsu di tahun 2021 ini adalah The Year of Integrity. Dan itu juga merupakan tema kita di bulan Januari ini, yaitu integrity. Kita dituntut untuk jadi serupa dengan Tuhan, dengan jadi orang yang berintegritas teman-teman. Jadi orang yang lebih berintegritas gitu. So sebenarnya arti dari kata integritas itu apa sih? Integrity itu apa sih? Gue ambil dari KBBI teman-teman. Integritas adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Atau mungkin lebih gampangnya lagi, integritas itu adalah sebuah sifat keutuhan prinsip teman-teman. Itu salah satu arti dari integritas. Jadi keutuhan prinsip tuh bicara soal ketika kita hidup tuh gak berubah-ubah, ketika kita tetap berpegang sama komitmen yang kita punya, yang kita udah buat, ketika kita tetap menjaga komitmen kita, ya gak? Apalagi menjaga komitmen kita sama Tuhan. Makanya hari ini khotbah gua kasih tema jaga. Jaga. Sama-sama bilang jaga. Tulis di live chat jaga. Permasalahannya kayak gini teman-teman. Pada masa sekarang ini banyak banget orang yang gak bisa berpegang sama komitmennya. Banyak banget orang yang gak bisa jaga komitmen yang mereka udah buat sama Tuhan. Karena kenapa? Karena keadaan yang berubah teman-teman. Kita gak tahu keadaan yang gak pasti tiba-tiba bisa berubah. Godaan-godaan yang datang, yang pada akhirnya bikin komitmen kita sendiri jadi goyah. Komitmen kita sama Tuhan jadi goyah. Contoh teman-teman, orang yang diet. Orang yang diet itu dia diet supaya dia bisa jadi kurus, supaya dia punya badan yang proporsional. Mungkin sekali dua kali, 1 minggu dia berhasil. Tapi di minggu-minggu ke depannya tiba-tiba keadaan berubah. Dari yang tadi orang tuanya gak suka beli makanan di malam-malam, malam-malam beli pizza, malam-malam beli martabak. Ya gak? Godaan-godaan datang tuh, bakso, indomie, wah segala macem. Godaan-godaan datang. Keadaan berubah, godaan datang. Dan itu membuat komitmen menjadi goyah. Ketika kita mungkin berkomitmen untuk baca Alkitab setiap hari teman-teman. Kita komitmen untuk baca setiap hari. Tapi tiba-tiba di hari esok keadaan berubah teman-teman. Tadinya kita yang punya waktu luang, waktu senggang, ternyata kita jadi sibuk seharian penuh. Tugas sekolah, tugas kuliah, tugas kerja semakin banyak. Dan bikin kita jadi susah buat baca Alkitab. Akhirnya kita mungkin meninggalkan komitmen kita untuk baca Alkitab itu. Ketika kita berusaha buat hidup kudus, tapi tiba-tiba ada aja keadaan yang berubah. Temen kita tiba-tiba jadi gak bener. Temen kita ngajakin kita untuk ngelakuin hal-hal yang gak bener. Dan itu menggoyahkan yang namanya komitmen yang kita udah buat teman-teman. Makanya hari ini gue pengen kita sama-sama belajar dari Daniel. Tulis di live chat Daniel. Kalau ada orang baru yang pertama kali ikut online service GOC namanya Daniel. Hai Daniel. Daniel, kalian tahu ya Daniel ya. Pada waktu itu gitu, di berapa ribu tahun yang lalu, Daniel itu adalah seorang Yehuda, salah satu suku di Israel teman-teman. Dan pada masa itu Daniel dan bangsanya harus dibuang. Daniel dan orang-orang Yehuda harus dibuang. Mereka ngalamin pembuangan ke negeri lain teman-teman. Dan di dalam pembuangan itu Tuhan buat Daniel berhikmat. Tuhan buat Daniel pinter teman-teman. Dan suatu waktu gitu, suatu ketika, pokoknya raja yang mana tempat Daniel dibuang itu, dia mau buat sebuah 120 provinsi teman-teman. Dia buat 120 provinsi dan di setiap provinsi itu bakal ada gubernurnya masing-masing. Ada pemimpinnya masing-masing. Dan Daniel hebatnya dia dipilih untuk
jadi pengawas akan setiap gubernur itu. Kalau jadi gubernur itu korupsi atau enggak, mereka kerjanya benar atau enggak, dia jadi pengawas yang mengamati 120 provinsi itu. Dan itu buat pemimpin-pemimpin lainnya tuh jadi iri hati sama Daniel. Dan berusaha buat jatuhin Daniel, teman-teman. Dan mereka cari cara, gimana sih cara jatuhin Daniel? Soalnya Daniel itu orangnya sangat berintegritas. Jujur, tanggung jawab, memegang teguh komitmen dia. Jaga komitmen dia baik-baik. Jadi apa yang bisa dilakuin untuk ngejatuhin Daniel? Pada akhirnya mereka temuin cara. Dan mereka ajuin ini ke raja. Mereka buat sebuah peraturan, mereka ajuin ke raja. Yaitu peraturan supaya supaya setiap bangsa itu, semua yang dipimpin oleh raja itu harus gak boleh selama 30 hari menyembah atau memohon kepada Tuhan mereka. Mereka hanya boleh memohon kepada raja. Dan ini sama aja kayak penyembahan berhala, teman-teman. Dan kalian tahu, waktu Daniel tahu itu, apa yang Daniel lakukan? Di Daniel 6 ayat 11, terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ketika Daniel mendengar tentang hal itu, pulanglah ia ke rumahnya. Kamarnya yang di tingkat atas mempunyai jendela-jendela yang menghadap ke arah Yerusalem. Dan seperti biasanya, ia berdoa kepada Allahnya dan memujinya 3 kali sehari dengan berlutut di depan jendela-jendela yang terbuka itu. Teman-teman, sekalipun ada peraturan yang kayak gitu, sekalipun ada peraturan yang melarang untuk Daniel bisa berdoa kepada Tuhan, Daniel tetap menjaga komitmennya. Sekalipun keadaannya berubah, tapi Daniel gak berubah. Dia tetap jaga komitmen dia sama Tuhan. Dengar teman-teman, berapa banyak hari-hari ini ketika keadaan ini sekarang lagi berubah, tiba-tiba COVID menyerang teman-teman. Tiba-tiba kita gak bisa beribadah secara langsung lagi. Kita harus beribadah lewat YouTube. Dulu waktu ibadah gak boleh lihat YouTube, tapi sekarang kita ibadah di YouTube. Berapa banyak kita yang jadi menyepelekan itu. Berapa banyak kita yang ngerasa, suasananya beda, gue tinggalin deh. Akhirnya meninggalkan kesetiaan mereka beribadah. Meninggalkan keseriusan dalam beribadah, teman-teman. Berapa banyak yang kayak gitu sekarang. Dan gue mau kasih tahu ke kalian kayak gini. Kalian harus tahu teman-teman, cara kita ibadah di rumah itu mencerminkan cara kita beribadah yang sebenarnya, teman-teman. Cara kita beribadah di rumah itu sesungguhnya mencerminkan cara kita beribadah yang sebenarnya. Karena kenapa? Karena waktu kita di rumah cuma ada Tuhan dan ada kita. Dan di situ terlihat gimana cara kita beribadah sebenarnya. Makanya hari ini gue pengen bilang ke kalian, ayo kita ibadah online yang sungguh-sungguh. Waktu mau ibadah online kita siapin tempat yang terbaik. Waktu mau ibadah online kita siapin internet yang terbaik. Kita pakai headset kita siapin hati kita yang terbaik. Dan kita gak bermultitasking. Kita benar-benar menyembah Tuhan. Dengar firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Hari ini tulis di live chat, bilang ayo ibadah online yang sungguh-sungguh. Gue percaya banget ada kuasa di dalam ibadah. Meskipun secara online sekalipun, ada kuasa di dalam ibadah sekalipun secara online. Dengar, berapa banyak dari antara kita hari-hari ini yang mungkin melupakan komitmen kita kepada Tuhan. Karena kita ngelihat ada teman kita, ada saudara kita, ada keluarga kita yang pergi ninggalin Tuhan. Dan kita ikut-ikutan, teman-teman. Berapa banyak yang kayak gitu. Karena keadaan berubah, karena orang lain berubah, karena godaan datang, akhirnya komitmennya sama Tuhan juga jadi berubah. Padahal teman-teman, Tuhannya tetap sama. Keadaannya doang yang berubah, orang lainnya aja yang berubah. Tuhannya tetap sama. Firman Tuhan bilang, teman-teman, firman Tuhan, Ibrani 13 ayat 8 terjemahan baru, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, sampai selama-lamanya. Teman-teman, kita gak bisa berpegang sama keadaan. Kita gak bisa berpegang sama orang lain. Karena keadaan orang lain, semua itu pasti akan berubah. Tapi Tuhan tetap sama. Tuhan yang sama, yang ada saat kamu lagi buat komitmen kamu sama Tuhan, adalah Tuhan yang sama juga yang ada saat kamu sedang goyah. Tuhan yang sama juga yang ada saat ini.
Tuhan yang sama juga yang ada di masa yang akan datang. Dia Tuhan yang sama. Karena itu ayo kita berpegangnya sama Tuhan. Jangan berpegang sama orang lain, jangan berpegang sama keadaan. Kita berpegang sama Tuhan. Karena Tuhan tetap sama. Di tahun 2021 ini kita harus jaga komitmen kita. Di tahun 2021 ini kita harus jadi orang yang berintegritas. Katakan amin. Tulis amin di live chat sekarang. Karena itu teman-teman, hari ini gue mau kasih tahu ke kalian 3 hal yang bisa memotivasi, yang bisa mendorong, yang bisa menguatkan kita, bahkan menolong kita untuk tetap jaga komitmen kita. Ada 3 T teman-teman. Ingat ya, 3 T, triple T. T yang pertama, tujuan. Dengar teman-teman, waktu komitmen kita lagi mulai goyah, waktu dimana komitmen kita lagi mulai, banyak godaan datang, lagi mulai capek gitu untuk menjaga komitmen. Disitulah waktu yang tepat untuk kita ingat lagi tujuan awal kita buat komitmen itu apa. Dengar, gue punya teman gitu ya, dia itu mau diet dan dia mau berolahraga gitu untuk membentuk tubuhnya yang pokoknya jadi bagus deh. Dia pokoknya tiap hari olahraga, dia makan cuman telur, ayam, dada, direbus lagi. Gak ada rasa lagi. Sama kentang. Semua direbus. Itu udah hambar banget. Pokoknya hambar banget seperti apa? Tulis di live chat hambarnya seperti apa. Pokoknya udah hambar banget. Dan dia ngelakuin komitmen itu terus sampai satu titik dia mulai jenuh, dia mulai merasa capek gitu. Dan godaan pun juga datang gitu. Banyak teman-teman yang ngajakin, "Woi, all you can eat yuk. Woi, ini yuk. Woi, itu yuk." Nasi goreng di depan mata, bakso di depan mata, semua makanan-makanan yang enak di depan mata. Tulis juga di live chat ya, makanan apa ya kan yang enak-enak. Pokoknya semua godaan itu datang. Dan waktu dia pengen memutusin buat udahlah tinggalin aja komitmennya, dia inget lagi sama tujuan awal dia kenapa dia mau diet. Tujuan awal dia berkomitmen untuk lakuin itu semua. Dan dia inget, iya ya, gue kan mau punya tubuh yang bagus. Ketika dia inget itu, dia langsung sungguh-sungguh, dia langsung bersemangat, langsung olahraga lebih semangat lagi, makan ayam langsung nggak cuma 1, 5 ayam, dada direbus, enggak lah, bercanda ya teman-teman. Pokoknya lebih semangat lagi waktu dia tahu tujuan dia ingat tujuan dia, berkomitmen kayak gitu. Sama teman-teman, di dalam pelayanan pun gue juga sempat ngerasa capek, ngerasa mungkin berjalan sendirian kadang, mungkin ngerasa kecewa ya kan, ngerasa kesel, ada semua juga campur aduk deh, pokoknya ada deh. Dan gue yakin teman-teman yang pelayanan juga yang lain juga ngerasain hal itu. Waktu gue mau rasanya udahlah hentiin aja komitmen untuk pelayanan ini. Dan waktu gue inget lagi tujuan gue kenapa gue pertama kali pelayanan, gue baru inget, iya ya, kan gue tuh mau melayani Tuhan karena Tuhan udah begitu baik buat gue, karena Tuhan udah mengasihi gue, karena Tuhan udah memberikan hidupnya untuk gue, karena Tuhan udah melayakan gue sekalipun hari ini gue lagi gak layak, Tuhan yang melayakan gue untuk melayani Tuhan. Dan karena Tuhan udah begitu baik, gue mau melayani Tuhan. Dan ketika gue inget tujuan itu, gue langsung semangat lagi. Oke, ini tujuan gue untuk melayani. Ini komitmen gue akan jaga bener-bener. Teman-teman, inget tujuan kamu apa pertama kali kamu berkomitmen. Keadaannya mungkin di esok hari bisa berubah. Godaan-godaan mungkin bisa datang. Tapi coba inget tujuannya. Karena tujuan itu akan tetap sama. Tujuan kamu berkomitmen akan tetap sama teman-teman. Tujuan pertama kali kamu berkomitmen untuk membaca Alkitab setiap hari. Tujuan kamu berkomitmen untuk gak nyontek. Tujuan kamu berkomitmen untuk gak ngomong kasar. Tujuan kamu berkomitmen untuk gak ngomong jorok. Tujuan kamu berkomitmen untuk gak nonton porno lagi. Tujuan kamu berkomitmen mungkin untuk melayani Tuhan. Berkomitmen untuk dibaptis. Itu tujuan yang sama. Yang sekalipun keadaannya udah berubah, tujuannya tetap sama. Dan tujuan itu yang akan membuat kita semakin semangat lagi untuk menjaga komitmen kita sama Tuhan. Amin. Sama-sama tulis amin. Dan sama-sama tulis tujuan.
T yang pertama tujuan, T yang kedua teman. Teman-teman, pinter-pinterlah pilih teman. Coba renungin deh. Sekarang temen yang ada di sekeliling lu, teman-teman yang mungkin buat lu jalan-jalan bareng lu untuk menghapus penat lu gitu, ya kan? Itu adalah teman-teman yang seperti apa? Apakah dia mendukung komitmen lu sama Tuhan, atau dia malah membuat komitmen lu sama Tuhan hancur gitu aja, atau malah mungkin dia menjatuhkan lu ke dalam dosa? Coba renungin. Karena firman Tuhan bilang di 1 Korintus 15 ayat 33 terjemahan baru, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Teman-teman, lingkungan kita sangat mempengaruhi kita untuk menjaga komitmen kita. Gue dulu punya komitmen, pokoknya gue gak mau pacaran sampai gue lulus SMA. Kenapa gak mau pacaran? Pasti kan banyak orang yang tanya gitu. Ya selain alasannya mungkin karena supaya bisa fokus untuk melayani Tuhan, fokus belajar. Sebenarnya ada alasan tersendiri. Karena saya tidak punya uang, teman-teman. Karena uang gue sangat terbatas. Dan belum tentu gue bisa ngebayarin gitu kalau misalkan udah pacaran, ya kan. Dan belum lagi nanti kalau ada adeknya harus gue tanggung juga. Aduh, itu bikin pusing gitu, teman-teman. Dan itu gue berkomitmen untuk gak pacaran sampai lulus SMA. Dan gue lihat gitu ya, sering berjalannya waktu gue berhasil. Dan tiba-tiba gitu lingkungan gue, beberapa lingkungan teman-teman gue itu mereka sudah pada pacaran. Dan itu godaan yang sungguh membuat gue sangat tergoda loh, teman-teman. Dan gue pengen bilang hari ini ke kalian, lingkungan kalian mempengaruhi kita untuk menjaga komitmen kita sama Tuhan. Dengar, kalau saat ini lu ada di dalam lingkungan yang toksik, kalau saat ini lu ada di dalam lingkungan yang mungkin buat lu gak bisa jaga komitmen lu, gue pengen bilang ke lu semua hari ini, tinggalin, teman-teman, tinggalin. Karena lebih baik kita kehilangan beberapa teman-teman kita daripada kita kehilangan Tuhan. Lebih baik kita kehilangan teman-teman yang mengasyikkan itu daripada kita melanggar komitmen kita sama Tuhan. Kalau kamu ada di dalam lingkungan yang toksik, tinggalin, teman-teman. Tinggalin dalam arti apa? Bukan dimusuhin, tapi jangan ngehabisin waktu prioritas penuhmu sama dia. Jangan. Dengar, mungkin lu bakal mikir kalau lu bakal jadi orang yang lonely ketika lu tinggalin temen lu itu. No. Ada kita GOC di sini, GOC family di sini. Ada kita yang akan selalu support lu, akan selalu doain lu. Ada kita yang selalu terima lu apa adanya. Makanya buat kalian yang belum ikut cool, ayo ikut cool, teman-teman. Jam 6 sore ada virtual cool. Cool secara online lewat Google Meet. Kita sama-sama bertumbuh di sana. Di sana kalian diterima apa adanya. Segala cerita apapun yang kalian mau sampaikan, kita mau dengar, teman-teman. Dan kita pengen sama-sama bertumbuh untuk jadi lebih baik lagi. Amin. Semua ketua-ketua cool tulis di live chat bilang, ayo ikut cool, ayo ikut cool. Yang ketiga, tadi yang pertama tujuan, yang kedua teman, yang tiga atau yang terakhir Tuhan. Sama-sama bilang Tuhan. Wah, kalau udah ngomong Tuhan, lu langsung ngerasain hadiratnya, ya gak sih? Tuhan adalah kuncinya, teman-teman. Kunci utama untuk kita bisa menjaga komitmen kita sama Dia. Karena sesungguhnya kita manusia, teman-teman. Di hari esok bisa aja godaan-godaan itu datang dan kita jatuh. Bisa aja kita gak bisa ngejaga komitmen itu. Tapi ada Tuhan yang menolong kita, yang memimpin kita supaya kita bisa menjaga komitmen kita itu. Karena dari itu, libatkan Tuhan untuk jaga komitmen ini. Libatkan Tuhan. Daniel pun juga sangat ngandelin Tuhan. Daniel yang tadi, di dalam komitmennya sama Tuhan, dia begitu banyak godaan-godaan yang dia terima. Banyak banget. Bahkan ketika Daniel memutuskan untuk tetap menyembah Tuhan, sekalipun ada peraturan di mana gak boleh memohon kepada Allah kecuali kepada raja, dia tetap memutuskan untuk itu. Dia harus dihukum, ditaruh di dalam gua singa sepanjang hari gitu. Dan ketika dia ngandelin Tuhan, ketika dia melibatkan Tuhan, Tuhan memampukan dia untuk melewati itu semua. Yang kita lihat di Daniel 6 ayat 21 sampai 23. Dan ketika ia sampai dekat gua itu,
berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Wow, teman-teman. Untuk jaga komitmen kita perlu betul-betul mengandalkan Tuhan. Dengar teman-teman, pelayanan kita, komitmen yang kita udah buat, itu gak akan pernah bertahan lama kalau kita gak ngelibatin Tuhan. Bisa sih sebenarnya bertahan lama, tapi rasanya akan seperti di padang gurun. Melayani, menjalankan komitmen seperti di padang gurun. Rasanya aus, rasanya kesel, rasanya capek, rasanya panas, ya gak? Karena itu, ayo teman-teman, kita libatkan Tuhan. Buat yang pelayanan, terus libatkan Tuhan. Waktu bermain musik, waktu jadi WL, waktu khotbah, waktu ngedit video, waktu bikin story, libatkan Tuhan. Waktu jadi asyir, waktu tulis di live chat kayak gini, libatkan Tuhan. Biar di dalam pelayanan kita ketemu sama Tuhan. Tuhan yang memampukan kita untuk menjaga komitmen ini. Terus bangun hubungan sama Tuhan, terus doa dan terus melekat sama Dia. So, 3T teman-teman. T yang pertama, tujuan. Dengan kita ingat lagi tujuan kita, maka kita akan lebih termotivasi lagi untuk menjaga komitmen kita sama Tuhan. Yang kedua, T yang kedua, teman. Dengan kita memilih teman yang benar, yang mendukung komitmen kita sama Tuhan, kita akan semakin merasa semangat untuk menjaga komitmen kita itu sama Tuhan. Dan T yang ketiga teman-teman, Tuhan. Dengan kita melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, Tuhan yang akan memampukan dan menyertai kita untuk menjaga komitmen kita sama Dia. Amin. Tahun 2021 teman-teman, gue berdoa biar kita semua naik kelas teman-teman. Tahun 2021 biar kita semakin serupa sama Tuhan. Jadi orang-orang yang berintegritas dan jadi orang-orang yang bisa menjaga komitmennya. Bahkan komitmennya juga sama Tuhan. 2021 gue pengen kasih tahu ke kalian semua, Tuhan gak pernah janji buat bikin 2021 bakal indah semuanya. No. Tahun 2021 mungkin gak akan selalu indah. Mungkin ada keadaan-keadaan di mana gak sesuai ekspektasi kita terjadi gitu teman-teman. Tapi sekalipun keadaan berubah, sekalipun godaan-godaan untuk kita jatuh ke dalam dosa datang, komitmen kita sama Tuhan tetap kita pegang teguh. Keadaan berubah bukan membuat kita menjadi berubah, tapi keadaan berubah membuat kita semakin berbuah. Katakan amin teman-teman. Dan pastinya Tuhan yang akan memampukan kita semua, Tuhan yang akan menyertai kita semua. Dan gue dan seluruh GOC family itu akan berdoa buat lu, buat kamu semua. Kita berdoa, kita saling support supaya kita selesai 2021 ini dengan baik. Kita jadi orang yang berintegritas, kita pegang benar-benar komitmen kita. Jangan dilepasin komitmennya. Kita udah berjalan sejauh ini teman-teman, jangan dilepasin. Amin. So, biar gue berdoa buat kalian. Tuhan, berkati mereka semua ya Tuhan Yesus. Mereka mungkin punya banyak komitmen baru ya Tuhan yang mereka buat di 2021 ini. Mungkin ada komitmen-komitmen lama yang mereka udah buat untuk Tuhan. Aku berdoa biar mereka boleh menjaga Tuhan komitmen mereka itu sama Tuhan. Tuhan, biar mereka boleh jadi orang-orang yang berintegritas. Tuhan berkatin mereka. Karena aku percaya Tuhan, waktu Tuhan menyertai mereka, di sekolah mereka, di kuliah mereka, di tempat kerja mereka, dimanapun mereka berada, mereka akan jadi orang-orang yang berhasil Tuhan. Kami semua akan jadi generation of change, kayak pembawa perubahan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, pimpin kami, karena hanya tuntunan-Mu yang memampukan kami untuk menyelesaikan sepanjang tahun ini. Terima kasih Tuhan buat ibadah perdana ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa.
Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Angkat kedua tangan kalian teman-teman, kita sama-sama siapkan hati untuk terima berkat. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyertai segala apapun yang engkau perbuat. Dan apapun juga yang engkau perbuat itu akan Tuhan buat berhasil. Tuhan menyinari engkau dengan kasih-Nya. Terimalah berkat dari Bapa di sorga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang sama-sama udah terima berkat katakan amin. So happy Sunday teman-teman semuanya. See you di Cool dan di online service minggu depan. Dadah. Wow, mantap jiwa. Aku percaya pesan Tuhan hari ini pastinya sangat memberkati kalian. Sebelum ibadah hari ini berakhir, perhatikan beberapa pengumuman berikut ya. Yang pertama, minggu depan seperti biasa kita akan ada online service yang pastinya bakal lebih dahsyat lagi daripada hari ini. Jangan lupa untuk ikutan premiernya ya, jam 10.15 di YouTube Josie Teams. Yang kedua, bagi teman-teman yang belum tertanam dalam Cool, ayo segera daftarkan diri kalian ke nomor yang tertera di layar, supaya kita bisa sama-sama bertumbuh dan saling terhubung pastinya. Yang ketiga, bagi teman-teman yang mau memberikan persembahan, silahkan scan QR Code yang tertera di layar ya. Yang keempat, bagi teman-teman yang mau bergabung di dalam pelayanan, langsung kontak ke nomor yang tertera di layar kalian saat ini ya. Ayo kita sama-sama melayani Tuhan dari rumah. Demikian pengumuman hari ini. Tetap semangat ya Josie Family. We love you, happy Sunday and God bless you.